Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati kakak-kakak pembina, adik-adikku panitia MOPK Masa Orientasi Kepramukaan, dan adik-adikku tamu ambalan calon penegak gugus depan SMA Negeri 1 Pasuruan yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam kegiatan mengenal bagaimana pendidikan kepramukaan di gugus depan kita. Pada kesempatan ini saya hanya sekedar mengulas atau membuka kembali sebuah problematika di mana kepramukaan sebuah wadah yang isinya adalah pembinaan generasi muda, yang mana dalam pembinaan ini kadang-kala muncul kesan hanya sekedar kegiatan yang bermain-main keluar. Jika menghadapi kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19, maka sudah barang tentu pramuka tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berkembang. Bahkan untuk pembinaan generasi muda pun tidak akan bisa dilaksanakan. Sebenarnya kalau kita menjawab permasalahan ini, pramuka itu bukan wadah yang demikian. Pramuka, jika kita merujuk kepada pesan yang diberikan oleh Kak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka, beliau mengatakan bahwa terkait dengan adanya pandemi COVID-19, maka dia hanya meminta kepada gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan, bahkan pada kita seorang anggota pramuka, untuk melakukan dua hal, dua bentuk gerakan yang bersifat nasional. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat gerakan disiplin nasional untuk mengajak masyarakat kita yang ada di sekitar kita untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan yang kedua, melalui gerakan kepramukaan, paling tidak ada sebuah gerakan kepedulian nasional, di mana kita sebagai pelopor yang ada di tengah-tengah masyarakat kita untuk mengajak masyarakat saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. Implementasi dari pesan yang diberikan oleh Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka tingkat nasional ini, paling tidak pramuka itu sebagai garda terdepan. Jadi sebagai ujung tombak untuk mensukseskan program pemerintah yang dalam hal ini penanganan penyebaran dan penanggulangan wabah COVID-19, agar wabah ini tidak menjadi sebenarnya tidak terlalu berdampak besar terhadap masyarakat kita. Di lain pihak, kita sebagai generasi muda yang masih dalam proses belajar juga dituntut untuk mengikuti prosedur yang ada dalam program pembelajaran yang dirancang oleh sekolah. Bertolak dari kondisi ini, maka ada sebuah canangan dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang berimbang dengan program belajar di rumah.
yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini adalah program pramuka di rumah. Kenapa kok ada program pramuka di rumah? Apakah bisa pramuka di rumah? Kembali kepada bagaimana implementasi pendidikan kepramukaan dalam kurikulum 2013. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib dari kurikulum 2013, yang mana dari ekstrakurikuler wajib ini selain menjadi syarat kenaikan jenjang, kenaikan tingkat atau kenaikan kelas, pendidikan kepramukaan merupakan sebuah wadah, sebuah medium bagi Bapak Ibu guru pengajar dan pembina pendidikan kepramukaan, termasuk pembina pramuka yang ada di gugus depan itu, untuk menilai bagaimana perkembangan pencapaian sikap sosial dan sikap spiritual anggota pramuka. Jadi perlu saya tegaskan di sini, bukan berarti gerakan pramuka, bukan berarti pendidikan kepramukaan itu akan ikut diam sedemikian rupa. Tidak. Justru dalam kondisi semacam ini, peran pramuka itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita mengimplementasikan sikap sosial kita, bagaimana kita mengimplementasikan sikap spiritual kita di dalam masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Yang mana pada saat kita mengikuti program pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, atau pembelajaran via daring dalam jaringan online, justru nampak di sini bagaimana sikap kita sebagai seorang pramuka dalam berkomunikasi, dalam bersikap. Itu akan kelihatan di sini. Terlebih lagi, jika kalian sebagai seorang pramuka yang sejati, yang mencerminkan watak kepramukaan dan jiwa kepemimpinan yang benar-benar menjadi karakter kita sebagai bangsa Indonesia, justru kita bisa menunjukkan kepada masyarakat di luar kita, diawali dari lingkungan keluarga kita, bahwa kita sebagai pramuka itu tidak bisa lepas dari yang namanya dharma dan satya pramuka. Tolong dicatat di sini. Tolok ukur seorang generasi muda yang mencerminkan sikap atau menjiwai kepramukaan, tampak bagaimana mereka mengimplementasikan dharma mereka, yang dalam hal ini kelompok kita, kelompok penegak dasa dharma. 10 dharma yang harus kita laksanakan itu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sehingga bukan tidak mungkin yang namanya implementasi pendidikan pramukaan itu tidak akan mungkin bisa hilang begitu saja, atau terkikis, atau dihentikan akibat adanya COVID-19. Justru dengan kita menghayati dharma kita bisa menerapkan dasa dharma, diawali dari lingkungan keluarga, kita implementasikan di masyarakat kita, dan kita dukung dua gerakan tadi, gerakan disiplin nasional dan gerakan kepedulian nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Maka insya Allah wabah atau pandemi COVID-19 dapat teratasi. Berikutnya, bagaimana kita belajar pendidikan kepramukaan jika kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh? Sebenarnya bukan hal yang sulit. Aplikasinya untuk kegiatan penilaian aktualisasi itu tampak bagaimana kalian memberikan respon, bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian bertutur jika kalian menggunakan media daring via online, misalkan Zoom, WebEx atau Google Meet.
Itu kelihatan di sana. Seorang pramuka yang paham betul dan menghayati bagaimana satya dan dharma pramuka, maka disiplin itu yang menjadi kuncinya. Bertanggung jawab itulah yang menjadi tolok ukurnya. Sikapnya kelihatan pada saat beliau mengikuti bagaimana proses pembelajaran daring. Sehingga Bapak Ibu guru pengajar bisa melihat seperti apa sikap kalian, bagaimana nilai sikap kalian. Jika dalam proses daring aja sudah bagus, maka dapat dipastikan di lingkungan keluarga kalian juga akan menerapkan dharmamu dan bersikapmu di keluarga juga bagus. Terlebih lagi untuk kepramukaan yang bersifat reguler, bagaimana aplikasinya di tingkat golongan penegak? Kita belajar bagaimana mengembangkan diri kita itu berpedoman kepada yang namanya syarat kecakapan umum. Proses belajar, proses menempuh syarat kecakapan umum bisa kita lakukan juga via online, via daring. Di mana jika kalian ingin mencapai satu tingkat tertentu, maka kalian bisa menggunakan moda daring itu dengan pembina pramuka atau dengan Bapak Ibu guru. Kemudian kalian mempraktekkan di rumah, maka dari situ Bapak Ibu guru atau pembina pramuka akan bisa melihat sejauh mana kemampuan kalian. Sehingga keterbatasan komunikasi itu bukan hal yang menghambat kita untuk berkembang. Untuk itu adik-adikku calon penegak, tamu ambalan gugus depan SMA Negeri 1 Pasuruan, yang kalau di luar dikatakan generasi COVID-19, bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang mustahil, kita tetap bisa. Apalagi kita ada di sebuah lembaga sekolah SMA Negeri 1 Pasuruan, sekolah yang bertajuk sekolah rujukan, bukan tempatnya orang-orang sakit, tetapi di sana kita menjadi ukuran keberhasilan pendidikan di wilayah kota Pasuruan dan sekitarnya. Maka kita bisa menunjukkan bahwa kita sebagai bagian dari mereka, bagian dari pramuka, kita bisa menjadi pramuka yang maju walaupun ada di tengah-tengah keterbatasan. Untuk itu adik-adik sekalian, jangan lupa disiplinkan diri mulai saat ini. Jadilah pelopor disiplin itu, bertanggung jawab dan peduli kepada sesama. Bawa nama baik pramuka, bawa nama baik gugus depan, bawa nama baik keluarga dan masyarakat, sehingga pandemi COVID berkat kerjasama kita bisa kita atasi bersama, dan tujuan belajar kita, pengembangan diri kita bisa tercapai untuk masa depan kita. Saya kira itu sedikit sebagai informasi mengenai bagaimana implementasi kepramukaan di tengah-tengah COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.